Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5611. Melihat air mata mengalir dari keluarga Aker, suasana hati Charlie sangat rumit saat ini. Di dalam hatinya, keluarga Aker tentu saja adalah kerabatnya. Darah lebih kental dari air. Oleh karena itu dia menyelamatkan keluarga Aker 2 kali 3 kali. Namun, di dalam hatinya, dia memiliki kebencian yang tak termaafkan pada keluarga Aker. Sama seperti bencinya pada keluarga Wade. Dia membenci keluarga Wade karena keluarga Wade memaksa orang tuanya meninggalkan Eastcliff demi keuntungan mereka sendiri. Dan akhirnya meninggal di Aurus Hill. Dia membenci keluarga Aker karena keluarga Aker memandang rendah ayahnya dari awal sampai akhir. Dan ketika orang tuanya diusir oleh keluarga Wade, keluarga Aker tidak pernah menawarkan uluran tangan. Dia berdamai dengan keluarga Wade karena Jeremiah merenungkan kesalahannya saat itu, dan berpikir untuk mempertahankan makam dan martabat orang tuanya ketika Porter ingin menghancurkan Gunung Winteri. Dan di dalam hatinya, simpul di hati keluarga Aker belum dibuka. Pada saat ini, Senior Chardon mendorong Duncan menjauh. Dia berbalik sepenuhnya, menatap Charlie, tertawa muram, dan berkata dengan bercanda, "Ternyata kamu putra Curtis. Tidak heran kamu terlihat sangat mirip dengannya. Dan aku membiarkan kamu melarikan diri 20 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian, kamu akan datang sendiri." Mata Charlie berubah menjadi merah darah, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Kamu membunuh orang tuaku?" "Itu benar," Senior Chardon berkata dengan arogan. 20 tahun yang lalu, saya diperintahkan untuk datang ke Aurus Hill untuk membunuh 3 anggota keluarga Curtis Wade. Sayang sekali rubah tua Curtis mengetahui bahwa akan ada bencana. Ada seseorang yang membawa kamu bajingan kecil." Saat dia mengatakan itu, Senior Chardon mencibir dan berkata, "Namun, Tuan Ying memiliki mata. Selain diperintahkan untuk menghancurkan keluarga Aker, saya juga diperintahkan untuk menunggu kamu muncul sebelum memenggal kepalamu. Saya pikir trik ini mungkin tidak akan berhasil. Tapi ternyata tidak. Berpikir bahwa ada jalan ke surga. Kamu tidak pergi. Dan tidak ada jalan ke neraka. Kamu memaksa masuk. Kalau demikian, ayo pergi bersama kakek nenek dan keluargamu." Mata Charlie hampir meledak dengan niat dingin. Dia memandang Senior Chardon dan berkata dengan dingin, "Selama 20 tahun terakhir, saya telah berpikir untuk membalaskan dendam orang tua saya sepanjang waktu. Setelah menunggu selama 20 tahun, akhirnya saya mendapatkan kamu. Setelah kamu mati, jangan terburu-buru bereinkarnasi. Aku akan menemukan Tuan Yingmu. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, dan mengirimnya ke dunia bawah untuk bertemu denganmu." Senior Chardon mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu kenal Tuan Ying? Sepertinya kamu sangat mengenal kami." Charlie mencibir dan berkata, "Bukankah ini hanya untuk menghancurkan dinasti Qing? Sepertinya ini masalah besar. Sebaiknya aku memberitahumu. Akulah yang mengebom kamp tentar matimu di Siprus." Charlie berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kalau aku tidak salah, kamu pasti salah satu dari 4 senior, kan? Tapi kalian menjadi 3 senior sekarang. Dan setelah malam ini, kalian akan mengubah nama menjadi 2 senior." Ekspresi Senior Chardon tercengang. Dia berkata dengan tajam, "Senior Jotun mati di tanganmu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya sibuk urusan bisnis dan tidak punya waktu pergi ke Siprus untuk membunuhnya langsung. Saya meminta seseorang untuk menginstal beberapa senjata pertahanan jarak dekat dan menunggu dia jatuh ke dalam perangkap." Setelah itu, Charlie terkekeh dan berkata, "Kematian pria ini benar-benar menyedihkan. Dia seorang senior yang agung, dan dia hancur berkeping-keping oleh senjata jarak dekat. Tubuhnya hancur, dan potongan terbesar mungkin tidak muat di antara gigimu." Wajah Senior Chardon sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, "Anak baik, ternyata kamu selalu menentang kami. Jika demikian,
Berarti kamu juga yang menyelamatkan keluarga Aker di New York, kan? Charlie memandangnya, lalu ke keluarga Aker yang menangis, dan berkata dengan datar, "Benar, ini aku." Senior Chardon ingat apa yang dikatakan Duncan barusan, dan bertanya pada Charlie, "Kalau begitu, kamulah yang menyelamatkan Vera di Eropa Utara?" "Ya," Charlie tersenyum dan berkata, "kalau kamu tidak menangkap Vera, tuanmu pasti sangat marah, bukan?" Senior Chardon menggertakkan giginya dan bertanya, "Nak, di mana cincin Vera?" Charlie tersenyum, melepas sarung tangan di tangan kanannya, dan perlahan mengangkat jari tengahnya ke arah Senior Chardon. Cincin yang diberikan Vera padanya ada di jari tengah. Pada saat ini, Charlie memandang Senior Chardon, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anjing tua, apakah ini yang kamu bicarakan?" Bab 5612. Senior Chardon awalnya berpikir bahwa Charlie memprovokasi dia dengan jari tengahnya. Tetapi ketika dia melihat cincin itu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia belum pernah melihat cincin ini dengan matanya sendiri, dia telah mendengar Tuan Ying menjelaskannya secara mendetail. Tuan Ying menceritakan bahwa cincin ini berwarna perunggu dengan kilau halus, tanpa pola dekoratif apapun. Cincin tersebut memiliki lebar sekitar 2 cm, yaitu sekitar 0,66 cm, dan ukurannya sebesar bezel pria dewasa normal. Ini sepenuhnya konsisten dengan cincin di tangan Charlie. Selain itu, Duncan secara sukarela menyebut Vera dan cincinnya. Jadi Senior Chardon menyimpulkan bahwa cincin ini adalah harta yang selalu diimpikan oleh Tuan Ying. Tuan Ying berkata bahwa cincin ini menyembunyikan misteri besar. Mengungkap misteri itu tidak hanya akan meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga membuat seseorang bisa hidup selamanya. Adapun cara membuka rahasia ini, hanya Tuan Ying yang mungkin tahu. Dan bahkan Vera sendiri mungkin tidak tahu. Tuan Ying telah mengatakan berkali-kali bahwa siapapun yang dapat menemukan cincin ini akan menjadi pahlawan nomor 1 dinasti Qing. Dan Tuan Ying juga akan meneruskan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya kepadanya tanpa syarat. Dan dia bahkan dapat membagikan misteri cincin itu. Oleh karena itu, untuk Senior Chardon, tidak masalah jika dia membunuh putra Curtis. Atau bahkan jika dia secara pribadi menyerahkan Vera kepada Tuan Ying. Kombinasi dari ketiga hal ini tidak sebaik memberikan cincin ini kepada Tuan Ying. Memikirkan hal ini, Senior Chardon segera berkata, "Nak, kalau kamu memberiku cincin itu, aku bisa membiarkanmu dan kakek nenekmu serta keluargamu pergi ke akhirat tanpa rasa sakit. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa kuberikan padamu." Charlie membalas dengan berkata, "Anjing tua, jika kamu jujur memberitahuku semua detail perkumpulan penghancuran Qing, aku mungkin bisa meninggalkan seluruh tubuhmu. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa kuberikan padamu." Senior Chardon tampak murung, dan berteriak dengan tajam, "Nak, kamu mencari kematian." Setelah itu, dia mengorbankan pedang kayu itu, mengendalikan pedang kayu itu untuk menyerang pedang, dan menembak ke arah Charlie dengan kecepatan tinggi. Charlie tahu bahwa orang ini sangat kuat. Jika dia bertarung sampai mati bersamanya, tidak ada seorang pun di villa ini yang akan selamat. Mungkin hasil dari mantra tertentu bisa mengubahnya menjadi abu. Jadi, dia mundur beberapa langkah dalam sekejap, dan sambil menghindari pedang tak terlihat, dia berkata kepada Senior Chardon, "Kalau kamu menginginkan cincin ini, ikuti aku. Kita temukan tempat di mana tidak ada orang lain. Kalau kamu kalah, pertahankan kepalamu. Kalau kamu menang, hidupku dan cincin ini adalah milikmu." Senior Chardon melihat bahwa Charlie sangat cepat dan pedangnya hampir tidak bisa melukainya. Dia menarik pedangnya untuk sementara dan mendengus dingin. "Nak, apakah kamu ingin bermain denganku? Biarkan aku memberitahumu. Kalau kamu tidak memberiku cincin itu dengan patuh, aku akan membunuh kakek nenekmu dan seluruh keluargamu." Charlie sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Senior Chardon tidak akan tertipu. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, "Setelah orang tuaku meninggal, selain pelakunya aku paling membenci dua kelompok orang berikutnya. Apakah kamu tahu dua kelompok yang mana?" Senior Chardon mengerutkan kening dan bertanya, "Dua kelompok mana?" Charlie berkata dengan ringan,
Salah satunya adalah keluarga kakek dari ayahku. Dengan mengatakan itu, Charlie menatap kakeknya yang menangis. Dia berkata dengan dingin, yang lainnya adalah keluarga kakekku dari ibuku. Mendengar ini, ekspresi Tuan Tua Aker langsung redup. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Pada saat ini, Senior Chardon berkata dengan nada menghina, "Wah, jangan membodohi saya di sini. Mereka semua kerabat dekatmu. Bagaimana kamu bisa membenci mereka?" Charlie berkata dengan dingin, "Kerabat terbaik. Apakah kamu tahu di mana aku selama 20 tahun sejak kamu membunuh orang tuaku?" Senior Chardon mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana itu?" Keluarga Aker juga menatap Charlie dengan saksama saat ini. Mereka juga ingin tahu di mana Charlie selama 20 tahun terakhir. Charlie menunjuk ke tanah dan berkata dengan keras, "Saya tetap berada di Aurus Hill selama 20 tahun terakhir. Saya tinggal di sini selama 20 tahun. Bagaimana ini mungkin?" Senior Chardon mengerutkan kening dan berkata, "Setelah orang tuamu meninggal, bukan hanya mereka yang mencarimu. Kami juga mencarimu di seluruh Aurus Hill. Kami tidak menemukan jejakmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak mengetahuinya, karena ayah saya telah menyiapkan panti asuhan untuk saya. Setelah kecelakaan itu, saya tinggal di panti asuhan, benar-benar terisolasi dari dunia luar." Keluarga Aker juga ngeri saat mendengar ini. Meskipun mereka sudah berspekulasi tentang panti asuhan beberapa menit yang lalu, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa Charlie telah tinggal di Aurus Hill tanpa pergi kemana-mana selama bertahun-tahun. Senior Chardon tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan napas. Curtis memang naga dan burung phoenix di antara manusia. Bab 5613. Ini sesuatu yang bahkan tidak dipikirkan oleh Tuan Ying. Saat dia mengatakan itu, dia mencibir lagi. Tapi tidak masuk akal bagimu untuk memberitahuku hal-hal ini. Aku hanya ingin cincin yang ada di tanganmu. Serahkan cincin itu, dan aku bisa memberikan kematian yang baik. Charlie mengabaikannya, dan berkata dengan senyum ringan, "Saya telah tinggal di Aurus Hill selama 20 tahun. Tidak peduli seberapa keras atau melelahkan hidup saya tidak pernah pergi menemui keluarga Wade. Dan saya juga tidak pergi ke keluarga Aker. Kamu tahu kenapa?" Senior Chardon mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja karena aku membenci mereka. Sampai saat ini, saya tidak bisa memaafkan mereka atas pengkhianatan dan penelataran orang tuaku." Senior Chardon bertanya, "Karena kamu membenci mereka, mengapa kamu menyelamatkan mereka lagi?" Charlie tertawa dan berkata, "Menyelamatkan mereka hanyalah kebetulan. Kamu seharusnya tahu konser Queen Golding hari itu di New York. Dan keluarga Aker juga pergi ke konser itu bersama. Jadi kamu mengambil kesempatan itu." Senior Chardon membukakan matanya dan menatap Charlie meskipun dia tidak terlibat dalam masalah ini. Dia tahu prosesnya sangat baik. Informan yang ditempatkan oleh dinasti King di keluarga Aker yang tiba-tiba melaporkan berita bahwa keluarga Aker akan pergi berbarengan. Tuan Ying segera mengirim tentara mati ke lokasi konser untuk membunuh mereka. Akibatnya, tidak ada berita tentang tentara mati yang dikirim. Charlie melanjutkan, "Queen berasal dari Eastcliff, dan ayahnya, Yule, adalah saudara angkat ayahku. Aku membuat kontrak pernikahan dengannya ketika aku masih kecil. Sebenarnya, dia adalah pertunangan yang diatur untukku oleh orang tuaku sebelumnya, kematian mereka. Mengapa saya muncul di sana hari itu adalah karena saya juga mendukung Queen Golding. Dan kebetulan saya duduk di sebelah keluarga Aker. Saya tidak mengatakan bahwa saya bertindak untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk mengatakan bahwa saya bertindak untuk menangkap tentara mati. Jika bukan tentara mati itu, bagaimana saya bisa mengetahui informasi spesifik tentang dinasti King?" Charlie berkata lagi, "Untuk hari ini, sejujurnya, tujuan utama saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk membunuh kamu." Mata Senior Chardon membeku. "Bunuh aku. Andaikan saja kamu bisa," Charlie berkata sambil tersenyum. "Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membunuh 2 anggota perkumpulan penghancuran King yang tersisa. Kemudian aku akan mencabik-cabik tuanmu yang menyebalkan itu."
Dan kamu hanyalah sebatang pohon di jalanku untuk membalas dendam. Ini hidangan pesta kecil, Senior Chardon menyampaikan sinis. Kalau begitu, tunggu sampai aku membunuh keluarga kakek nenekmu. Setelahnya, aku akan berduel denganmu. Charlie mencibir. Kalau kamu ingin datang, ayo sekarang. Kalau tidak datang, aku akan pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, aku menuliskan penampilanmu hari ini. Jika kamu ingin menemukanku di masa depan, aku khawatir itu tidak akan melebihi itu. Atau aku akan menemukanmu di masa depan. Apakah kamu ingin datang atau tidak terserah kamu." Setelah selesai berbicara, Charlie segera berbalik. Dia berlari dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bertaruh apakah Senior Chardon akan mengejarnya tanpa ragu. Karena dia tahu dan sangat yakin bahwa Senior Chardon akan segera mengejarnya tanpa ragu. Dia begitu percaya diri karena saat mengelak dari pengamatannya, dia sengaja membuat Chardon melihat keahliannya dengan sangat cepat. Dan Charlie percaya bahwa Chardon ini juga harus mengerti bahwa dengan kekuatan, tidak mudah untuk mengejarnya. Jika dia tidak menyia-nyiakan setengah detik pun, dia mungkin masih memiliki peluang 50% untuk mengejar dengan seluruh kekuatan. Tetapi jika dia terganggu, bahkan jika hanya bertahan sedetik, sama sekali tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Dan dia ingin membunuh begitu banyak orang, tapi tidak menginginkannya. Bahkan jika keluarga Aker tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam, akan membutuhkan waktu untuk mengaktifkan senjata ajaib untuk melempar keluarga Aker, dan akan membutuhkan setidaknya 10 detik untuk membunuh. Dia harus sangat jelas, harus memilih salah satu, seperti yang diharapkan. Charlie tidak mengharapkannya. Saat dia memulai keluar, Senior Chardon tidak ragu sama sekali, dan segera mengejarnya. Baginya, hidup dan mati keluarga Aker tidak lagi penting di depan cincin itu. Terlebih lagi, dia merasa bahwa keluarga Aker tidak punya pekerjaan lagi. Jadi dia mengejarnya dan membunuh Charlie, dan mengambil cincin itu. Dan mereka tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Apalagi keluarga Aker tidak memiliki siapapun yang bisa melindungi mereka. Setelah membunuh Charlie, dia dapat kembali dan membunuh semua keluarga Aker. Dengan cara itu, dia bisa mendapatkan cincinnya. Juga bisa membunuh keluarga Aker dan Charlie. Ini setara dengan menyelesaikan 3 tugas yang diberikan oleh Tuan Ying sekaligus. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Charlie melarikan diri, itu akan menimbulkan kerugian besar. Dia tidak hanya mengungkap identitasnya, tetapi dia juga melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan cincin itu. Jadi Chardon tidak perlu memikirkan untuk mengejar atau tidak mengejar. Dia tidak perlu khawatir apakah Charlie harus mengalihkan harimau itu dari gunung. Karena dia tahu bahwa mengejar Charlie dengan taktik tenaga adalah satu-satunya pilihannya. Bab 5614. Saat ini, Ruby, yang diam-diam mengamati Villa Willow di seberang gunung, melihat bayangan hitam berlari keluar dari villa, diikuti oleh Senior Chardon, kepala dari 4 senior. Apa yang tidak diharapkan Ruby adalah bahwa bayangan hitam di depan akan berlari ke arahnya. Sementara Senior Chardon mengejarnya dengan pedang kayu di satu tangan dan jubah Tao di tangan lainnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan Senior Chardon. "Nak, serahkan cincin itu dengan bijak. Kalau begitu beritahu aku di mana Vera bersembunyi. Jika aku dalam suasana hati yang baik, aku bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, saat aku menangkapmu, kepalamu pasti jatuh ke tanah." Charlie memarahi tanpa menoleh ke belakang. "Kamu anjing tua. Jangan menggonggong dengan pembohong. Kamu tidak tahu apakah kamu akan dapat mencari nafkah setelah banyak usia. Tetapi kamu berani berbicara omong kosong di sini. Jika kamu mau cincin, kamu harus mengikuti ayahmu dulu." Ruby tertegun sejenak. Cincin. Vera. Mungkinkah Senior Chardon menemukan cincin Vera? Atau apakah cincin Vera ada pada pria berbaju hitam? Tepat ketika Ruby ketakutan, sekelompok besar orang keluar dari villa. Setelah orang-orang ini mengejar mereka, mereka melihat bahwa pria berbaju hitam dan Senior Chardon telah berlari ratusan meter dengan kecepatan tinggi, dan mereka tidak tahu harus melakukan apa untuk sementara waktu. Melihat orang-orang ini, Ruby semakin terkejut.
keluarga Aker masih hidup. Senior Chardon masuk setidaknya 1 menit sebelum pria berbaju hitam itu tiba. Mengapa dia tidak menyerang keluarga Aker? Dengan kekuatannya, tidak lebih dari setengah menit untuk membunuh orang seperti keluarga Aker. Tetapi pada saat ini, keluarga Aker yang mengejar mereka semua merasa cemas. Mereka bukan orang bodoh. Jadi mereka tahu bahwa Charlie dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang sepertinya tidak berlaku tadi. Sebenarnya, untuk memancing lelaki tua pembunuh itu dan menyelamatkan hidup mereka. Wanita tua itu sedang terburu-buru. Tepat setelah menyeka air matanya dengan lengan bajunya, matanya langsung berkaca-kaca. Dia meraih tangan lelaki tua Keith itu dan menangis. Keith, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Charlie? Aku tidak punya wajah untuk bertemu dengan Ashley dan Curtis di masa depan. Lelaki tua itu juga menangis tak terkendali dan berkata dengan kesedihan dan penyesalan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika aku bisa melepaskan wajahku, Curtis mungkin tidak akan terlalu kaku dengan keluarga Aker. Ashley, jika dia dan Curtis tidak keluar dari keluarga Wade, mereka tidak akan berakhir di Aurus Hill. Lelaki tua itu berkata lagi, Charlie telah menghindari kita selama bertahun-tahun. Tentu saja karena dia tidak bisa memaafkan kita. Tapi meski begitu, Charlie masih melangkah maju untuk menyelamatkan kita dari api dan udara. Aku benar-benar malu sebagai seorang kakek. Sangat menyesal tidak di awal. Menyesal di awal. Dunchan berkata dengan ekspresi yang sangat tegas saat ini. Paman Aker, Tuan Wade memiliki kekuatan supernatural. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah memindahkan kalian ke tempat yang aman terlebih dahulu. Pria tua itu bertanya dengan kaget. Apa yang kamu katakan? Tuan Wade, Dunchan, kamu bajingan sudah lama mengenal Charlie. Tapi kamu belum memberitahuku, kan? Dunchan berkata dengan malu. Paman Aker, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Saat dia berbicara, suara siulan yang memekakkan telinga datang lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat helikopter lain terbang kencang dari sisi lain gunung. Helikopter ini jelas lebih besar dari yang tadi. Helikopter itu menukik jauh dan mendarat dengan sangat cepat di ruang terbuka di depan villa. Sebelum badan helikopter berhenti, seorang pria parubaya membuka pintu kabin dari dalam dan menggali di luar mati-matian, melambai. Pria parubaya ini bertahannya adalah Albert. Sejak Charlie memberitahu Dunchan apa yang dia katakan tentang Vera, dia sudah memikirkan rencana untuk malam ini. Pertama, dia meminta Isaac memanggil pengawasan publik di Willow Villa, dan duduk di helikopter sendiri untuk menghubungkan pergerakan Willow Villa secara real-time. Dan hanya butuh 2 atau 3 menit dia untuk terbang dari mata air panas Camp Elises ke Villa Gunung Willow. Dalam 2 atau 3 menit ini, pengawal dan perawat keluarga Aker dapat membantu menjaga sebagian dari tertundanya, dan sisanya akan diserahkan kepada Dunchan. Dan mantra penyelamat hidup yang dia berikan kepada Dunchan. Dia percaya bahwa selama Dunchan mengucapkan mantra penyelamat hidup, dia akan dapat menunda pihak lain untuk sementara waktu. Dan dalam hal ini, dia pasti bisa tiba. Dan Charlie juga sangat jelas bahwa meskipun dia datang, dia tidak bisa bertengkar sampai mati dengan pihak lain. Karena jika dia melakukan sesuatu di villa, keluarga Aker dan Dunchan pasti akan mati. Dia harus menggunakan cincin ini untuk menarik semua perhatian pihak lain. Ini memberi keluarga Aker dan Dunchan kesempatan untuk mengungsi. Dan tugas Albert adalah lepas landas dan dibangun ke Villa Willow Villa untuk menjemput keluarga Aker 3 menit setelah lepas landas Charlie. Tanpa menunggu kabar atau pemberitahuan apapun. Sekarang tampaknya setiap langkah perkembangan materi berkembang sesuai dengan arah yang dibayangkan Charlie. Pada saat ini, di bawah gemuruh baling-baling besar, keluarga Aker sama sekali tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Albert. Tetapi mereka memahami gerakan Albert dan menyuruh mereka segera naik helikopter. Tepat ketika keluarga Aker masih ragu-ragu, Dunchan berteriak keras di telinga semua orang. Ini pasti diatur oleh Tuan Wade. Ayo pergi. Segera setelah itu, dia membawa Christian dan Kaiden bersama, dan membantu kedua lelaki tua dari keluarga Aker menaiki helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang naik helikopter.
dan helikopter segera terbang kembali, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam dalam posisi menukik. Pada saat ini, Senior Chardon mendengar raungan besar di belakangnya dari jauh ke dekat. Kemudian dari dekat ke jauh, dan mungkin menebak apa yang terjadi di belakangnya. Namun dia benar-benar mengabaikannya saat ini. Sejak dia memutuskan untuk mengejar Charlie, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati keluarga Aker. Baginya, tidak masalah jika keluarga Aker telah melarikan diri. Dia hanya memiliki cincin di tangan Charlie di matanya. Selama dia tiba, dia tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Aker. Dia adalah pemimpin kedua dari dinasti Qing. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie bisa berlari begitu cepat. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengejarnya, namun tetap tidak dapat memperpendek jaraknya. Dan bahkan ada kecenderungan samar untuk terlempar semakin jauh oleh Charlie. Senior Chardon yang jengkel berteriak di belakang Charlie. "Nak, jika kamu kabur lagi, aku tidak akan sopan." Mendengar Senior Chardon berteriak di belakangnya, Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo, aku ingin melihat keterampilan lain apa yang kamu, seekor anjing tua, miliki selain melolong dan menggonggong." Senior Chardon berkata dengan dingin, "Nak, kamu akan mati hari ini." Ruby menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Tampaknya Senior Chardon tertipu oleh pria berpakaian hitam untuk mengalihkan harimau dari gunung. Mungkin pria berbaju hitam tidak hanya ingin menyelamatkan keluarga Aker, tapi juga menginginkan nyawa Senior Chardon. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan ponselnya lagi. Melihat 3 kata tidak ada layanan yang ditampilkan di ponsel, hatinya tenggelam seketika. Bab 5615. Waktu kembali ke 5 menit yang lalu. Sebelum Charlie tiba di Willow Villa, Ruby berada di lereng gunung, dan melihat Senior Chardon memasuki villa. Ruby melihat Senior Chardon seolah-olah dia tidak memasuki tanah siapapun. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Senior Chardon akan dapat dengan mudah membunuh keluarga Aker dan memberikan kontribusi besar malam ini. Dan dia hanya perlu mengamati dalam kegelapan dan katakan yang sebenarnya kepada Tuan Ying nanti. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat Senior Chardon memasuki villa, sebuah helikopter meraung dari sisi lain gunung dengan sangat cepat dan terbang langsung ke villa di tengah Villa Willow. Tepat sebelum dia mengetahui siapa yang akan datang ke Willow Villa dengan helikopter saat ini, bayangan hitam melompat langsung dari helikopter yang menderu. Intinya, saat itu helikopter tersebut masih dalam keadaan cepat menukik dan turun, dan jaraknya masih puluhan meter dari tanah. Namun tak disangka, setelah orang tersebut melompat turun, tubuhnya masih bisa stabil saat mendarat dengan kuat di tanah. Saat pria itu mendarat, helikopter segera naik kembali dengan sekuat tenaga. Dan bayangan hitam itu menyerbu ke dalam villa bahkan tanpa setengah penyangga. Hanya melihat aksi melompat orang tersebut dan penampilannya yang tidak terpengaruh setelah mendarat, Ruby menebak bahwa orang ini pasti seorang master. Seorang master yang mahir dalam aura. Pada saat itu, hatinya terhenti, dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa Aurus Hill memiliki musuh yang kuat. Dia harus segera memperingatkan Senior Chardon. Namun dia mengingat bahwa dirinya diperintahkan oleh Tuan Ying untuk mengawasi Senior Chardon secara diam-diam. Jika dia memperingatkan Senior Chardon saat ini, itu sama saja dengan mengkhianati Tuan Ying. Jadi, pada saat itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk segera melapor kepada Tuan Ying. Tetapi ketika mengeluarkan ponselnya, dia menyadari bahwa dirinya berada di lereng gunung yang kosong, dan tidak ada sinyal sama sekali. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, helikopter yang telah naik ke ketinggian 1 atau 2 kilometer dan melayang tepat di atas Willow Villa telah menyalakan peralatan gangguan berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan terus mengganggu di tempat yang tinggi, belum lagi hanya Willow Villa, bahkan dalam radius 1 kilometer, sinyal ponsel mengalami gangguan yang kuat. Tidak ada jaringan yang dapat terhubung. Pada saat yang sama, anak buah yang diatur oleh Albert telah memutus kabel komunikasi Villa Willow di kaki gunung. Mereka memutus telepon kabel dan jaringan kabel di seluruh Villa Willow. Ini adalah pengaturan khusus oleh Charlie. Dia tidak tahu apakah ada hubungan satu arah antara senior dinasti Qing dan pemimpin mereka.
Mengirimkan audio dan video merupakan potensi ancaman bagi dirinya. Tapi Charlie tidak menyangka bahwa pengaturan inilah yang membuat Ruby yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba jatuh ke posisi pasif. Ruby tidak dapat melapor kepada senior Chardon. Dan dia juga tidak dapat melapor kepada Tuan Ying atau meminta instruksi. Dia hanya dapat menekan kegugupannya dan memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Dan tepat ketika dia berada dalam dilema, Tuan Ying yang berada ribuan mil jauhnya juga menatap informasi posisi mereka. Di layar di depan Tuan Ying, peta satelit definisi tinggi Willow Villa ditampilkan. Mengandalkan data terbaru dari Google, peta satelit yang dilihat Tuan Ying baru saja diperbarui bulan lalu. Foto satelit diambil pada siang hari, dan kejernihannya sangat tinggi, sehingga bahkan dapat melihat setiap ubin di lantai atas villa. Mengandalkan peta satelit definisi tinggi, ditambah dengan posisi satelit yang tepat dari Chardon dan Ruby. 2 titik koordinat yang mencolok, satu merah dan satu kuning, ditampilkan dengan jelas di peta di depan Tuan Ying. Di antaranya, titik koordinat kuning berhenti tak bergerak di lereng gunung di sisi barat Willow Villa. Sedangkan titik koordinat merah mendekat selangkah demi selangkah dari pinggiran Willow Villa di bawah pengawasan Tuan Ying hingga mencapai tempat di mana keluarga Akar tinggal. Kedua titik koordinat ini adalah posisi real-time dari Chardon dan Ruby. Titik koordinat berkedip 2 kali per detik, dan setiap kilatan mewakili pembaruan koordinat terbaru. Dengan kata lain, lokasi real-time dari keduanya akan diperbarui 2 kali per detik ke terminal pemantauan tempat Tuan Ying berada. Selain itu, sistem pemosisian mereka menggunakan peta presisi tinggi paling profesional saat ini. Akurasi pemosisian pada tingkat sentimeter. Kesalahan tidak melebihi 10 cm. Ketika Tuan Ying melihat tanda baca merah senior Chardon memasuki gerbang villa, dia tahu bahwa senior Chardon sudah masuk. Dan Tuan Ying saat itu juga percaya bahwa dalam beberapa menit, keluarga Akar akan menjadi jiwa tak berdosa senior Chardon. Tetapi ketika Tuan Ying sedang menunggu senior Chardon mengirim kembali kabar baik kemenangan, 2 titik koordinat yang berkedip tiba-tiba padam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Tuan Ying, tetapi dia juga merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Padamnya titik koordinat menandakan bahwa transmisi informasi antara pihak lain dan dirinya telah terputus. Namun, kedua ponsel mereka telah dimodifikasi secara khusus, dan stabilitasnya sebanding dengan perlengkapan militer. Selama ponsel memiliki daya, dia dapat secara bersamaan mengirimkan sinyal ke pangkalan melalui jaringan komunikasi dan jaringan satelit. Jika tidak ada sinyal satelit di dalam ruangan, selama ada jaringan komunikasi, transmisi waktu nyata dapat dipastikan. Jika tidak ada jaringan komunikasi di alam liar, selama ada sinyal satelit, efek transmisi juga bisa dijamin. Dapat dikatakan bahwa selama tidak membawa ponsel ke dalam terowongan gunung atau bunker bawah tanah yang bahkan tidak memiliki sinyal ponsel, transmisi antara itu dan pangkalan tidak akan pernah terputus. Tetapi situasi saat ini adalah begitu senior Chardon memasuki gerbang villa, sinyalnya terputus. Itu mungkin karena pihak lain baru saja memasuki ruangan dan kehilangan sinyal satelit. Dan pada saat yang sama ponsel kehilangan sinyal untuk sementara. Namun, Ruby telah berada di luar ruangan sepanjang waktu, bahkan tanpa bergerak. Dan sinyalnya juga berakhir pada saat yang sama, yang jelas tidak benar. Ruby menebak bahwa sinyalnya mungkin telah dirusak oleh helikopter di langit, tapi dia sama sekali tidak berdaya melawan helikopter di ketinggian 1000 meter. Dia juga memikirkan apakah akan pergi dari sini secepat mungkin, keluar dari jangkauan gangguan helikopter sebanyak mungkin, dan kemudian melapor ke Tuan Ying. Ketika dia berpikir bahwa Chardon mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain, jika dia pergi saat ini, jika Tuan Ying mengira dia melarikan diri, akan sulit untuk dijelaskan. Justru karena inilah dia menunggu sampai sekarang. Pada saat ini, melihat senior Chardon mengejar pria berbaju hitam dan semakin dekat dengannya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, saya tidak dapat menghubungi Tuan Ying sekarang, dan saya tidak tahu kekuatan pria berbaju hitam itu. Saya tidak boleh buru-buru membantu senior Chardon. Sepertinya saya hanya bisa diam-diam mengikuti dalam kegelapan dan melihat apa yang terjadi.
Bab 5616. Pada saat ini, Charlie berlari kencang di depan senior Chardon. Keduanya berpacu menuju pegunungan. Keduanya berlari sangat cepat, bahkan di perbukitan dengan pepohonan lebat dan medan bergelombang. Mereka bisa berlari secepat di tanah datar. Pada saat ini, senior Chardon telah mengerahkan seluruh kekuatannya, mengikuti Charlie dengan erat, dan saat berlari, dia harus membuka matanya lebar-lebar dan berkonsentrasi untuk menghindari pepohonan dan bebatuan di sekitarnya di bawah kakinya. Dia berlari sejauh 1 atau 2 kilometer. Saat ini, dia panik. Namun, meskipun sudah mencoba yang terbaik, Charlie selalu menjaga jarak yang stabil dan aman darinya. Jarak ini membuat senior Chardon sangat tertekan. Dia hanya bisa mengejar Charlie, tetapi dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Charlie. Karena, tidak peduli apakah dia menggunakan pedang kayu yang diberikan oleh Tuan Ying atau kayu sambaran petir yang dia beli dari Zakari untuk menyerang, dia perlu menenangkan diri untuk menjalankan aura dan mengaktifkan formasi. Jika dia sedikit terganggu, usahanya sebelumnya mungkin sia-sia. Oleh karena itu, bertarung sambil berjalan adalah mungkin. Dan meski lebih sulit bertarung sambil berlari, bukan tidak mungkin. Tetapi jika dia membayangkan dirinya seperti ini sekarang, sambil berlari di pegunungan seperti monyet, mengerahkan seluruh kekuatan, dan berkonsentrasi mengorbankan senjata ajaib untuk merapal mantra, itu akan menjadi sesulit memasuki surga bagi senior Chardon. Melihat Charlie berlari menuju pegunungan, meskipun senior Chardon tahu bahwa Charlie ingin membawanya ke tempat di mana tidak ada orang, dan kemudian melawannya sampai mati, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengejarnya sampai akhir. Charlie memimpin senior Chardon ke lembah tak berpenghuni 3 atau 4 kilometer jauhnya. Ini adalah tempat yang dia pilih untuk pertempuran terakhir. Tempat itu sendiri jauh dari daerah perkotaan, dan daerah sekitarnya tidak berpenghuni. Tidak perlu khawatir akan menarik perhatian. Ketika Charlie bergegas ke tengah lembah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Lalu menatap senior Chardon yang mendekat. Charlie berkata dengan dingin, "Kamu anjing tua memiliki kekuatan fisik yang bagus." Senior Chardon berdiri diam pada jarak sekitar 20 meter dari Charlie. Dia menatap wajah Charlie melalui sinar bulan yang berbintik-bintik, dan berkata dengan senyum menyeringai, "Aku tidak pernah menyangka bahwa putra Kurtis akan mati hanya dalam 20 tahun. Kamu juga menguasai Reiki. Sepertinya tebakan Tuan Ying benar. Orang tuamu yang berumur pendek benar-benar menemukan rahasia umur panjang saat itu." Charlie sedikit mengernyit, dan bertanya, "Kamu bilang orang tuaku juga mengerti energi spiritual?" Senior Chardon tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, "Tampaknya orang tuamu meninggal terlalu dini. Mereka tidak punya waktu untuk memberitahumu banyak hal. Saat itu, mereka memasuki tanah umur panjang dan mengambil rahasia umur panjang. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikannya dari langit, tetapi masih ditemukan oleh Tuan Ying. Untungnya saya memenggal kepala mereka berdua lebih awal. Kalau tidak, jika mereka diberikan beberapa dekade lagi, bahkan mungkin Tuan Ying tidak akan bisa melawan Kurtis." Charlie terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya juga berhubungan dengan energi spiritual. Pada saat ini, cibiran muncul di sudut mulut senior Chardon, dan dia berkata, "Sungguh kebahagiaan ganda hari ini. Karena kamu telah menguasai energi spiritual, kamu pasti mendapatkan rahasia umur panjang yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Kalau kamu tidak ingin mati dalam kesakitan, kamu bisa serahkan cincin dari Vera, bersama dengan rahasia umur panjang." Charlie menatap senior Chardon dan bertanya, "Anjing tua, apa rahasia umur panjang?" Senior Chardon mencibir dan berkata, "Nak, kamu masih berpura-pura bodoh saat akan mati. Apakah menurutmu aku mudah dibodohi olehmu?" Alis Charlie seperti pedang, matanya seperti obor, dan dia berkata kata demi kata, "Kamu akan mati di tanganku hari ini. Mengapa aku harus berpura-pura bodoh kepada orang yang ditakdirkan untuk mati? Aku beritahu, metode saya membunuh orang tidak lebih berbelas kasih daripada metodemu membunuh orang. Kalau kamu memberitahu saya semua yang kamu tahu, saya mungkin bisa memberi kamu akhir yang bahagia."
Senior Chardon tiba-tiba teringat apa yang Charlie katakan barusan. Dia bertanya dengan wajah bingung. Karena kamu tidak tahu bahwa orang tuamu mahir dalam aura. Dari mana asal auramu? Siapa yang mengajarimu tahu? Charlie berkata dengan dingin. Aku memimpin diriku ke jalan. Senior Chardon tertawa menghina dan berkata, sungguh lelucon. Saya telah hidup lebih dari 100 tahun. Dan saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki Tao sendiri. Charlie berkata dengan ringan. Maka kamu akan melihatnya hari ini. Senior Chardon menggertakkan giginya. Dan berkata dengan dingin. Nak, aku akan memberitahumu hari ini apa yang akan terjadi jika kamu tidak menghormatiku. Setelah itu, dia segera mengayunkan pedang kayu, memberinya energi spiritual, dan menebas Charlie dalam kehampaan. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu cara lari? Aku akan memotong kakimu dulu. Dalam sekejap, ujung pedang tak terlihat berputar keluar dari pedang kayu. Charlie dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di ujung pedang itu. Seperti helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melemparkan baling-balingnya. Charlie tahu bahwa dia tidak mampu dan cukup berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Melihat ujung pedang yang berputar menghancurkan semua jalan dan memotong cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya, dia segera menemukan waktu yang tepat dan berteriak keras. Kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memotong? Lagi pula, pisau penusuk jiwa ditembakkan dengan cepat. Seperti panah raksasa yang tak terlihat, bilah penusuk jiwa menuju ke arah pedang yang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Segera terjadi ledakan di udara di antara mereka berdua, dan pepohonan dalam radius puluhan meter yang masih rimbun. Tetapi sedetik kemudian semua daun-daun hijau berguguran seperti hujan lebat. Kekuatan tumbukan yang sangat besar bahkan membuat Charlie dan Senior Chardon mundur beberapa langkah tak terkendali. Ekspresi Senior Chardon tiba-tiba menjadi ngeri. Bahkan Ruby, yang menonton secara diam-diam dari kejauhan, sangat kaget untuk menambahkan apapun. Senior Chardon menatap Charlie dengan tercengang, dan berseru, kamu punya senjata ajaib. Charlie mencibir. Merentangkan telapak tangannya untuk mengungkapkan pisau penembus jiwa. Dia berkata dengan nada menghina, apa? Kamu pikir hanya kamu yang layak memiliki senjata ajaib? Senior Chardon sangat tertekan saat ini. Seperti kata pepatah, jika Anda membandingkan orang, Anda akan mati. Jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Bab 5617. Sebelum saya datang ke Aurus Hill, hanya ada satu senjata ajaib di tubuhnya. Itu pun dipinjamkan kepadanya oleh Tuan Ying untuk melaksanakan tugas. Tetapi pemuda di depannya, yang berusia kurang dari 30 tahun, tidak hanya menguasai energi spiritual, tetapi bahkan memiliki senjata ajaib yang tidak kalah dengan pedang kayu di tangannya. Ini secara langsung membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berkata, Nak, bahkan orang tuamu yang berumur pendek tidak memiliki senjata sihir yang begitu kuat, dari mana kamu mendapatkannya? Charlie berkata dengan dingin, aku bilang aku berlatih sendiri. Kamu tidak percaya. Senior Chardon merasa IQ-nya telah dipermalukan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bahkan Tuan Ying tidak dapat membuat senjata ajaib. Apalagi kamu seorang pencuri kecil. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan salahkan aku akan berpikir kasar. Lagi pula, Senior Chardon memukul pergelangan tangan, dan kedua pedang itu melesat ke arah Charlie lagi. Kali ini, pedang kedua itu seperti dua bumerang yang maju membentuk busur, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan ke arah Charlie. Charlie tidak menunggu kedua pedang itu mendekat. Dia langsung menggunakan pisau penusuk jiwa. Tiba-tiba, dia menembak 3 kali berturut-turut ke kiri, kanan dan depannya. Senior Chardon awalnya berpikir bahwa jika dua pedang menusuk Charlie, bahkan jika dia tidak dapat membunuh, dia pasti akan melukainya dengan parah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua serangan berturut-turut Charlie akan cocok dengan kedua pedangnya. Dua suara seperti guntur datang, dan daun-daun berguguran yang tak terhitung banyaknya langsung terguncang dan menari-nari di seluruh langit. Tetapi pada saat ini,
Chardon merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke wajahnya. Dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat itu, Charlie tidak hanya memukul 2 kekuatan pukulan, tetapi 3 pukulan. Dan jalan ini ketiga langsung datang kepadanya. Senior Chardon mundur dengan cepat karena panik, dan pada saat yang sama memindahkan aura ke lengannya. Dia menutup lengannya di depannya, bersiap untuk melawan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan, tidak akan menjadi masalah untuk menahan serangan lawan. Namun saat meletakkan tangannya di depannya dan menyapa pedang penusuk jiwa, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Charlie dan kekuatan senjata ajaib Charlie. Mendengar ledakan, kekuatan besar tiba-tiba mengenai lengan. Rasanya, seolah-olah kereta menabraknya dengan berat dengan kecepatan tinggi. Aura yang dikumpulkan oleh Senior Chardon di lengan hampir seluruhnya dihancurkan oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan lengannya juga merasakan sakit yang tajam, seolah-olah patah, dan ini belum berakhir. Dampaknya besar membuat tubuh Senior Chardon mundur puluhan meter sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Senior Chardon, yang baru saja berdiri teguh, menghemat seteguk darah di detik berikutnya. Kedua lengannya hampir mati rasa, seluruh dadanya hampir hancur, menderita banyak luka dalam. Tapi bagaimana mungkin Chardon membayangkan bahwa Charlie hampir tidak bisa berdiri diam di sisinya. Dan Charlie menandatangani wajahnya dengan sangat cepat. Dia ngeri, dan ingin mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun Charlie langsung menggerakkan lengannya ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah kejutan keras mengenai wajahnya. Faktanya, pada saat Charlie melaksanakannya, dia bisa langsung menyerang wajahnya dengan pisau penusuk jiwa. Jika dia tidak bisa berhenti, dia akan terputus dari langit. Jika dia bisa berhenti, dia mungkin akan mengakhiri setengah hidupnya. Namun, Charlie melepaskan kesempatan bagus ini untuk melukai Senior Chardon. Dia tidak menginginkan nyawa Senior Chardon. Untuk satu hal, dia masih perlu bertanya kepada Senior Chardon apa yang ingin dia ketahui. Dan kedua, dia tidak ingin Senior Chardon mati dengan mudah. Senior Chardon mengira bahwa ketika Charlie membongkar wajahnya, dia mengubah gaya permainannya. Alih-alih menggunakan mantra atau alat sihir, dia menamparkan dirinya dengan keras. Poin kuncinya adalah Charlie menggunakan semua kekuatan dalam menyimpulkan ini. Tamparan penuh aura ini begitu kuat sehingga dia ditampar 3 kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Senior Chardon meraung kesakitan, memaksanya untuk menutupi wajahnya dan membengkak. Jantungnya sudah sangat marah. Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia pernah ditampar oleh orang lain? Tamparan di wajah Charlie membuatnya lebih tidak nyaman daripada dibunuh. Dia bingung dengan gigi dan menunjuk Charlie. Batuk darah, sambil bertanya, kamu baru berusia 20-an. Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Saat berbicara, dia diam-diam memegang kayu samabran petir di tangannya, dan dengan kekuatan menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ingin memberikan pukulan fatal kepada Charlie. Dari segi kekuatan saja, kekuatan kayu sambaran petir untuk memanggil guntur langit jauh lebih kuat dari pedang kayu yang diberikan oleh Tuan Ying. Senior Chardon gagal menyerang Charlie dengan pedang kayu satu demi satu. Menurut pendapatnya, ada kemungkinan besar ujung yang dibiarkan oleh pedang kayu dapat dirasakan oleh lawan. Dengan cara ini, serangan ini tidak dapat memberikan pukulan mendadak ke lawan. Tapi guntur langit yang dipanggil oleh kayu samabaran petir berbeda. Hari itu guntur tiba-tiba turun, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Selama dia memukul Charlie dengan petir, Charlie akan kehilangan sebagian hidupnya jika dia tidak mati. Charlie memperhatikan gerakan kecilnya sejak tadi. Sekarang dia dengan sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Charlie berkata dengan sarkasme, "Sejujurnya, meskipun saya baru berusia 28 tahun, saya belum memiliki cukup waktu untuk melatih energi spiritual. Saya baru melatihnya kurang dari 2 tahun." Senior Chardon terkejut dan berseru, "Apa? Kurang dari 2 tahun?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu benar. Saya tidak tahu sudah berapa tahun kamu berlatih." Senior Chardon menyeringaikan, "Sudah lebih dari 100 tahun sejak saya mulai berlatih Taoisme." "Nak,
Kamu pasti menyembunyikan rahasia besar di tubuhmu. Serahkan dengan patuh, dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, Charlie bertanya balik. Kalau tidak, bagaimana? Masih bisakah kamu menyerangku dengan petir? Senior Chardon merasa bahwa formasi di kayu sambaran petir telah selesai. Dia meremehkan dan berteriak ke langit. Nak, aku mengira menebak dengan benar. Petir, ayo. Bab 5618. Senior Chardon bergemuruh, berteriak dengan momentum penuh dan keagungan. Saat ini, menurut gambaran yang terbayang di benak Senior Chardon, setelah dia mendengar guntur, langit pasti diselimuti awan gelap dan guntur mengepul. Segera setelah itu, petir setebal bara api akan jatuh dari langit dan langsung mengenai kepala Charlie. Dan dia juga sangat yakin bahwa meskipun halilintar ini tidak dapat membunuh Charlie secara langsung, itu akan membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk menyiksanya dan memaksanya untuk menceritakan semua rahasia. Namun, tepat setelah Senior Chardon berada di sekitar guntur, tidak ada awan gelap di langit seperti terakhir kali. Dan tidak ada gemuruh seperti kilat dan guntur. Malam di Aurus Hill sangat cerah malam ini. Selain itu, tidak ada polusi cahaya di pegunungan. Dia dapat melihat bulan sabit dan langit penuh bintang saat melihat ke atas. Melihat awan gelap dan kilat belum tiba, Senior Chardon tidak bisa menahan perasaan bingung. Melihat kayu sambaran petir di tangannya, dia menenangkan. Apa yang terjadi? Di mana halilintarku? Tepat saat Senior Chardon bingung, formasi kayu petir juga berhenti berfungsi. Setelah itu, aura yang dia masukkan ke dalamnya dilepaskan oleh formasi di kayu sambaran petir, dan kembali ke tubuhnya. Sangat menakutkan bahwa dalam buku apokaliptik, tidak ada catatan tentang formasi apapun yang menghabiskan energi spiritual begitu saja. Kalau tidak, Senior Chardon hanya perlu berpikir 2 kali, dan energi spiritual di tubuhnya akan habis. Senior Chardon juga sangat bingung saat ini, karena energi spiritual telah kembali ke tubuhnya. Dia tidak curiga ada penipuan di kayu sambaran petir ini, mengira itu karena dia gagal mengaktifkan formasi. Pada saat ini, Charlie juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, anjing tua, di mana gunturmu? Apakah kayu petir di tanganmu mati? Apakah kamu lupa mengisi dayanya sebelum keluar? Senior Chardon tahu bahwa Charlie mengejeknya. Dia berkata dengan dingin. Nak, ketika kamu akan mati, kamu masih mengucapkan kata-kata pembohong. Saya pikir kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Setelah itu, dia membekukan gigi, dan mengaktifkan kembali energi spiritual dan mengoperasikan pembentukan kayu sambaran petir. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan keras, Nak, lihat gunturku lagi. Begitu suara itu terlontar, formasi selesai. Tapi masih belum ada jejak awan gelap di langit. Segera setelah itu, kayu petir mengembalikan aura Senior Chardon. Perasaan ini seperti ketika seorang anak mati ketika bermain mesin game tepat pada saat kritis. Dia buru-buru mengeluarkan koin game untuk melanjutkan, tetapi memasukkan koin game melalui lubang koin di atas. Dan kemudian mesin dilemparkan dari lubang bawah. Outlet koin dimuntahkan. Senior Chardon tiba-tiba panik, menatap kayu sambaran petir gelap di tangan, dan pemandangan tak percaya. Ini, apa yang terjadi? Terakhir kali berhasil. Mengapa kali ini tidak berhasil? Melihat dia bingung, Charlie tidak bisa menahan tawa keras. Anjing tua. Sepertinya perintah petirmu tidak terlalu berguna. Senior Chardon mengerutkan kening dan bertanya balik. Perintah petir apa? Charlie tersenyum dan berkata, itu senjata ajaib di tanganmu. Itu perintah petir. Kamu tahu senjata ajaib ini? Senior Chardon melebarkan matanya karena terkejut. Charlie mengangguk, dan berkata dengan wajah serius. Aku tahu lebih banyak dari itu. Sejujurnya, saya memiliki barang yang sama. Senior Chardon dipenuhi gigi dan berkata, lelucon. Merupakan berkah bagi saya untuk bertemu dengan salah satu artefak magis ini. Bagaimana kamu bisa memilikinya dengan kebetulan seperti itu? Charlie tersenyum dan berkata, dengar, kalau aku mengatakan yang sebenarnya, kamu masih tidak percaya. Lagi pula, Charlie segera mengeluarkan kayu petirnya.
Sambil menunjukkannya kepada senior Chardon, dia berkata sambil tersenyum. Lihat, milikku jauh lebih cantik dari milikmu. Milikmu hanyalah sepotong kayu yang patah akibat sambaran petir. Belum dimodifikasi dengan baik. Lihat milikku lagi. Warnanya bulat, garis-garisnya indah, dan dilapisi dengan patina. Dalam pandangan pertama jauh lebih baik daripada milikmu. Ketika senior Chardon melihat kayu petir di tangan Charlie, sekilas dia mengenali bahwa itu juga senjata ajaib yang terbuat dari kayu sambaran petir. Apalagi, meski dia tidak tahu cara menyempurnakan senjata ajaib, dia tetap tahu kualitas bahan bakunya. Sepotong kayu sambaran petir itu memiliki sejarah yang sangat panjang pada tampilan pertama, dan itu pasti kayu sambaran petir terbaik. Dia berseru dengan ekspresi ngeri. Apa yang terjadi di sini? Dari mana asal senjata ajaibmu? Charlie mencibir dan berkata, sejujurnya, 2 potong kayu sambaran petir kami sebenarnya dibuat oleh Taisang Laojun. Tapi yang ada di tanganmu adalah ayahnya, dan yang ada di tanganmu adalah anaknya. Sombong dan mendominasi. Saat melihat kayu petirku, kamu harus jujur, dan tentu saja harus menjadi bodoh. Senior Chardon dengan marah berkata, persetan, kamu belum pernah membaca Journey to the West. Apa aku akan mempercayaimu dengan omongan kosong seperti ini? Charlie tersenyum dan berkata, tidak percaya. Kalau tidak percaya, aku akan menunjukkan performa terbaiknya. Sebelum senior Chardon bisa bereaksi, Charlie tiba-tiba membuang senyumnya, dan berteriak, petir. Begitu suara itu turun, awan hitam besar dengan cepat terangkat di langit. Dan kilat menyambar dan bergemuruh di awan. Sangat menakutkan. Senior Chardon sangat akrab dengan pemandangan ini. Meskipun awan gelap tidak setebal dan seseram saat dia menggunakan kayu petir hari itu, tapi perasaannya tetap sama. Charlie memanggil guntur langit, yang mengejutkannya seolah-olah dia mengeluarkan petir. Dia berpikir dalam hati, sial, benarkah seperti yang dikatakan anak ini? Sambaran petirku tidak akan bekerja saat aku melihatnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia buru-buru mundur dengan cepat, berusaha menghindari guntur yang akan datang. Namun, perintah petir dikendalikan oleh pikiran Charlie. Bagaimana dia bisa dengan mudah menghindarinya? Charlie menatap sosok senior Chardon. Dan kemudian, petir datang, langsung mengenai bagian atas kepala senior Chardon. Kayu petir yang dimodifikasi Charlie hanya dapat digunakan sekali. Dan setelah digunakan, akan menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengaktifkannya. Dan itu sangat kuat. Itu adalah petir berukuran super. Tapi perintah petir Charlie sendiri hemat dan fleksibel. Menjadi sebesar yang dia inginkan. Menjadi sekecil yang dia inginkan. Dia tidak ingin nyawa senior Chardon terbunuh begitu cepat. Dia secara khusus mengontrol pelepasan aura. Dan guntur ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada senior Chardon. Namun demikian, rambut senior Chardon tertiup ke dalam kandang ayam oleh guntur. Wajahnya hitam, dan bahkan jubah taunnya menjadi compang camping. Seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dan dia berdiri di sana tak terkendali. Melihat penampilannya yang sedang tersenyum, Charlie bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan? Pada saat ini, Ruby, yang bersembunyi sejauh 20 kaki dalam kegelapan, sudah pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pria berbaju hitam itu bisa mengendalikan petir. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa senior Chardon yang kuat akan sangat rentan di depan pria berbaju hitam. Dan dia tidak bisa bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika berhasil membantu senior Chardon, dia khawatir sama sekali bukan tandingan pria berbaju hitam itu. Selain itu, senior Chardon selalu memandang rendah 3 senior lainnya, dan dia tidak berteman dengan senior Chardon. Saat ini, tidak perlu mati-matian membantu. Tapi dia tahu, jika dia tidak maju untuk membantu, bagaimana dia menjelaskannya ketika Tuan Ying berbalik dan menyampaikannya. Setelah berlangganan, dia memutuskan untuk terus mengamati secara diam-diam saat ini. Dia memiliki metode menyembunyikan napas yang diajarkan oleh Tuan Ying. Dia harus bisa menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Jika senior Chardon mati di tangan pria berbaju hitam malam ini,
dia akan melaporkan kebenaran kepada Tuan Ying. Bahkan jika Tuan Ying menyalahkannya, hal itu tidak bisa menjadi kejahatan besar. Itu jauh lebih baik daripada mati dengan gegabah. Jika Senior Chardon bisa melarikan diri karena keberuntungan, dia akan menggunakan sinyal yang diblokir sebagai alasan. Bab 5619. Pada saat ini, Senior Chardon, setelah terkena petir, terkejut dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk bersembunyi. Tetapi pada akhirnya dia disambar petir. Ini menunjukkan bahwa kendali Charlie atas kayu petir sudah sangat tepat. Selain itu, Senior Chardon juga tahu bahwa satu-satunya mantra yang bisa dia lempar dari jarak jauh adalah bilah pedang kayu dari Tuan Ying. Dan mantra Charlie bukan hanya bilah tak terlihat yang mirip dengan bilahnya, tetapi juga bilah yang jatuh langsung dari langit. Pedang kayunya tidak bisa melukainya, dan kayu sambaran petirnya bukan saingan Charlie. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikonsumsi oleh Charlie. Satu-satunya cara adalah melawannya dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, Senior Chardon mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Nak, entah kamu mati hari ini, atau aku yang mati. Lagi pula, dia memasukkan kakinya dengan aura, menggunakan metode perubahan bentuk dan perubahan bayangan yang diajarkan oleh Tuan Ying. Dia menuju Charlie dengan kecepatan yang aneh, seperti lompatan luar angkasa. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah lintasannya tidak menentu dan sulit untuk menemukan pola. Tidak hanya dapat mempersulit lawan untuk melukai dirinya, tetapi juga dapat mengambil kesempatan untuk memperpendek jarak dengan lawan. Meskipun senjata ajaib berada pada posisi yang kurang menguntungkan, Senior Chardon sangat yakin bahwa dengan tubuh fisiknya yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun, dan dengan energi spiritualnya yang telah disempurnakan selama beberapa dekade, begitu dia dekat dengan Charlie, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lawannya. Namun, pada saat dia menyerang Charlie dengan kecepatan ekstrim, Charlie tiba-tiba berteriak, "Petir, serang lagi!" Segera setelah itu, dengan keras, Senior Chardon, yang baru saja melompat satu kaki, disambar petir lagi. Kekuatan besar mengubah rambut putih Senior Chardon, yang awalnya acak-acakan, menjadi toner dalam sekejap. Dan jubah Taoisnya yang compang camping hampir menghilang, hanya menyisakan sepasang celana dalam merah compang camping. Charlie memandangnya, dan berkata dengan cibiran menghina, "Kamu orang tua genit. Kamu berusia lebih dari 100 tahun, dan kamu masih mengenakan celana merah sialan. Betapa tidak tahu malunya kamu." Meskipun Senior Chardon disambar petir sampai mati, dia masih menguatkan tubuhnya dan mengutuk dengan histeris. Kamu bajingan, kamu bajingan." Saat dia mengatakan ini, otak Senior Chardon sudah bekerja dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia menggunakan teknik mengubah bentuk dan mengubah bayangan, dia masih tidak bisa lepas dari guntur Charlie. Dan perasaan disambar petir ini sangat menyakitkan. Rasa sakit dan cedera adalah sekunder. Kuncinya adalah energi listrik dalam petir, yang membuat otot-otot tubuh berkedut tak terkendali. Dan tubuhnya akan kehilangan kendali sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat itulah Senior Chardon mengerti bahwa dia bukanlah lawan Charlie. Setidaknya, dia tidak bisa mengalahkan Charlie malam ini. Tidak hanya dia jauh di belakang Charlie dalam senjata sihir, tetapi yang lebih penting, ketika dia mencoba kayu sambaran petir 2 hari lalu, dia menghabiskan sepertiga dari auranya sekaligus. Teknik sihir menghabiskan banyak energi spiritual dengan sangat cepat, dan setelah disambar petir 2 kali, tidak ada peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, dia memutuskan bahwa dia harus melarikan diri secepat mungkin. Menurut pendapatnya, Charlie telah mengungkap identitasnya, dan juga mengungkap senjata dan kekuatan sihirnya. Dan sekarang senjata sihirnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak bisa bertarung 1 lawan 1. Tidak ada peluang untuk menang malam ini. Setelah melapor ke Tuan Ying, tunggu Tuan Ying datang secara pribadi dan mengambil nyawa anjing Charlie. Jadi, setelah ledakan kejang yang hebat, Senior Chardon tiba-tiba berdiri tegak. Dia berbalik dan melompat dari tanah. Lalu dia segera menembakkan 2 pedang ke arah Charlie. Lalu lari.
Apa yang dia pikirkan adalah melarikan diri sementara Charlie terganggu. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Charlie tidak dekat dengannya, dia selalu memperhatikan setiap gerakannya. Melihat dia melakukan 2 serangan pedang, berbalik dan lari, Charlie segera menyusul tanpa berpikir. Tepi pedang tepat di depannya, tapi Charlie tidak berencana untuk menggunakan pisau penusuk jiwa untuk menahannya. Dia berteriak keras dan mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual melilit tubuhnya dan berputar dengan cepat, menciptakan hembusan angin. Charlie menerbangkan pasir dan batu sepanjang jalan, dan ranting serta dedaunan beterbangan secara horizontal. Pada saat kedua ujung pedang hendak menebas ke arahnya, dia mengepalkan tangannya dan membanting ke arah kekosongan di kedua sisi. Mendengar hanya 2 ledakan yang sangat dekat, kedua ujung pedang itu hancur menjadi abu oleh tinju Charlie. Dan Senior Chardon, yang hanya memiliki celana dalam merah di sekujur tubuhnya, baru saja berlari sejauh 3 meter. Awalnya, dia berlari untuk hidupnya dengan panik tanpa menoleh saat dia menggunakan pedangnya. Tapi setelah mendengar 2 ledakan, tiba-tiba ada kilatan kegembiraan di hatinya. Kedua ledakan ini jelas berbeda dari ledakan ketika ujung pedang bertabrakan dengan pisau penusuk jiwa barusan. Kedua ledakan ini lebih seperti suara ujung pedang yang mengenai tubuh target. Mungkinkah Charlie tidak bisa menghindari serangan diam-diamku? Ketika Senior Chardon memikirkan hal ini, dia sangat gembira. Dia menoleh ke belakang untuk melihat apakah Charlie telah terluka oleh kedua pedang itu. Jika demikian, dia mungkin bisa memenggal kepala Charlie dengan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa wajah Charlie yang tajam dan sangat kejam hanya berjarak kurang dari 2 pertempuran darinya. Charlie benar-benar menyusul. Pada saat ini, Chardon sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tetapi dia mendengar Charlie berteriak lagi di belakangnya. "Petir, datanglah." Detik berikutnya, Senior Chardon merasakan sambaran petir tepat di topi roh surgawinya. Kakinya langsung lemas, dan tubuhnya yang berlari kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Guntur ini menghancurkan celana dalam merahnya menjadi bubuk, dan bahkan memotong semua rambut di tubuhnya menjadi abu. Dan ada bekas luka bakar yang besar di kulitnya. Karena Senior Chardon berlari mundur 10 kaki dan berguling ke belakang beberapa kali. Jaraknya kurang dari 10 kaki dari Ruby yang bersembunyi di kegelapan. Melihat penampilan acak-acakan Senior Chardon, Ruby menutup matanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Dan Senior Chardon, yang sedang duduk di rerumputan dengan pantat telanjang, hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya saat ini, dan mengeluarkan seteguk darah dengan wow. Meski tubuhnya tidak terluka parah, namun dia sudah diambang kehancuran. Seperti halnya seorang atlet angkat besi yang telah menghabiskan kekuatan fisiknya, sulit bagi tubuhnya untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang Senior Chardon, bagaimana dia bisa tetap energi seperti sebelumnya? Anggota tubuhnya masih berkedut terus-menerus karena arus listrik, dan tanpa pakaian, dia tampak seperti orang tua yang malang. Dan pedang kayu di tangannya bahkan jatuh ke tanah karena gemetar tak terkendali. Melihat penampilannya yang memalukan, Charlie tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Vera bilang aku dalam bahaya. Tapi anjing tua ini sama sekali bukan lawanku. Mungkinkah dia salah perhitungan?" Memikirkan hal ini, dia berhenti memikirkan heksagram, tetapi berjalan ke arah Senior Chardon. Charlie menatapnya, dan bertanya dengan dingin, "Ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir bahwa akan ada hari ini?" Senior Chardon menatap kosong ke arah Charlie di depannya. Dia melihat ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia tidak bisa melihat perubahan apapun. Kepanikan dan keputusasaan yang hebat langsung melonjak di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun kultivasinya, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia tiba-tiba memiliki intuisi bahwa latihannya yang berusia seabad mungkin ada di tangan Charlie. 20 tahun lalu, dia membunuh ayahnya. Benarkah aku akan mati di tangannya 20 tahun kemudian? Bab 5620.
Pada saat ini, Ruby yang bersembunyi di kegelapan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pria kuat berbaju hitam di depannya adalah putra Curtis saat itu. Tapi Charlie tidak menyadari saat ini bahwa sebenarnya ada seorang biksu yang menyembunyikan napasnya dalam kegelapan 10 kaki jauhnya. Perhatiannya semua tertuju pada senior Chardon di depannya. Melihat senior Chardon di depannya dengan panik, tampak menyedihkan seolah-olah dia akan mati. Dia tidak memiliki simpati di hatinya. Dia memandang senior Chardon dan berteriak lagi. Petir. Ada dentuman guntur. Dan jatuh dari langit lagi. Petir menghantam langsung ke tangan kanan senior Chardon. Mengubah tangan kanannya menjadi arang. Dalam beberapa sambaran petir sebelumnya, Charlie sengaja mengendalikan kekuatannya untuk bermain dengan senior Chardon. Tapi kali ini sambaran petir, Charlie sengaja meningkatkan kekuatannya beberapa poin, langsung melumpuhkan tangan kanannya. Senior Chardon merasakan rasa sakit yang membakar datang dari tangannya, dan ketika dia melihat ke bawah, seluruh tangan kanannya telah hangus, mengeluarkan bau barbeque yang membuatnya takut. Dia menjentikkan pergelangan tangannya tanpa sadar, dan segera setelah itu, tangan kanan yang hangus itu terlepas dari pergelangan tangannya. Senior Chardon menjerit kaget lagi dan lagi, menatap mata Charlie, seolah-olah dia melihat malaikat maut. Charlie melihat tatapannya yang ketakutan, matanya seperti api, dan dia berkata dengan suara dingin dengan niat membunuh. Jangan gugup, ini baru hidangan pembuka. Sekali waktu, aku membunuh seorang bajingan, hancurkan dia sedikit demi sedikit. Sampai hari ini, aku masih merasa bahwa ini adalah cara untuk memperlakukan orang yang akan mati. Jadi hari ini, aku akan membuatmu mengalaminya juga. Senior Chardon terkejut dan ketakutan. Dia mengepalkan kayu petir dengan tangan kirinya, dan ingin mencoba mengaktifkan kayu petir lagi. Karena dia telah melihat kekuatan penghancur kayu petir sebelumnya. Itu 10 kali lebih kuat dari petir langit yang dipanggil oleh Charlie. Jika dia bisa melawan dan memanggil petir, dia pasti bisa melawan di saat-saat terakhir. Melihat bahwa dia masih memegang kayu sambaran petir, Charlie mencibir dan berkata, "Jangan repot-repot. Sejujurnya, saya yang membuat kayu sambaran petir itu khusus untukmu. Barang itu memang sangat kuat, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah hanya dapat digunakan sekali." "Apa?" Senior Chardon menatap mata merah darahnya, dan berseru, "Kamu yang membuat kayu sambaran petir di tanganku." "Ya benar," Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya memberikannya kepada Zakari setelah saya selesai berlatih. Saya meminta Zakari menunggu kamu di Jalan Antik, dan kamu sangat menyukainya." Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku juga yang membuat cincin giok yang kamu temui di bandara. Itu bukan barang berharga, tapi jimat jelek. Paling-paling, hanya bisa memblokir batu bata. Saat aku menyerang dengan petir untuk pertama kalinya, kedua jari itu patah." Senior Chardon ingin mengeluarkan sakunya, tetapi ternyata pantatnya telanjang dan celananya hilang. Jadi tidak ada saku yang tersisa. Dia memandang Charlie dengan ngeri, dan bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu, kamu sudah lama menggali jebakan dan menungguku di Aurus Hill?" Charlie mengangguk, dan berkata dengan lantang, "Benar, aku tahu kalian memiliki 4 senior di dinasti Qing, dan Siprus sudah meledakkan 1, dan ada 3 yang tersisa. Aku juga tahu bahwa kakek nenekku akan datang ke Aurus Hill, dan kalian pasti akan mengirim senior lain untuk datang. Saya sudah lama membuat jebakan dan menunggu kamu memanfaatkannya. Tidak disangka kamu akan jatuh ke dalamnya. Lagi pula," Charlie mencibir dan berkata, "Aku hanya tidak menyangka bahwa Tuan Ying bajingan itu akan mengirim orang yang membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu ke Aurus Hill. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, Charlie berteriak lagi, "Petir!" Dengan keras, sambaran petir seperti cambuk jatuh dari langit dan mengenai tangan kiri senior Chardon. Tangan kirinya berubah menjadi bola kok seperti tangan kanannya. Senior Chardon melihat bahwa tangannya sama sekali tidak berguna, dan dia telah lama kehilangan kesombongan sebelumnya. Dia ketakutan, berjuang dan berlutut di tanah, menangis dan berkata, "Charlie, saya sudah hidup dari akhir dinasti Qing hingga saat ini.
Hidup saya penuh dengan takdir. Setelah menderita berkali-kali, sekarang aku lumpuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.